Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam sehat dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya, Nurse Igustiagung Resna Wicaksana SKPMKEP. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik tentang konseptual model keperawatan keluarga. Tentunya di kelas keperawatan keluarga. Oke, baik ya. Jadi untuk persingkat waktu, langsung saja kita masuk ke topik bahasan kita hari ini, ya, di mana pada kesempatan kali ini kita memiliki beberapa subtopik bahasan. Salah satunya adalah menjelaskan pengertian konseptual model. Jadi nanti kita akan bahas terkait apa itu konseptual model. Kemudian yang kedua, kita juga akan membahas atau menjelaskan konseptual model keperawatan keluarga dan menjelaskan beberapa konseptual model teori keperawatan menurut beberapa ahli. Ya, jadi di sini yang terkait dengan keperawatan keluarga ada teori model sistem perawatan kesehatan P.T. Newman, teori model perawatan Dorothy Orem, teori model pencapaian tujuan Timothy King, dan teori model lingkungan menurut Florence Nightingale. Ya, jadi itu ada beberapa subtopik bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini di kuliah keperawatan keluarga. Baik, lanjut konseptual model. Dan jika kita lihat hierarki dari konseptual model, ya, ini berusaha menjelaskan hal yang abstrak menjadi hal yang lebih konkret. Ya, jika kita lihat di sini, ya, yang paling di atas yang konseptual model itu masih bersifat abstrak, dan yang di bawah menjadi lebih konkret, ya, atau praktisnya. Ya, jadi kalau kita lihat konseptual model itu terdiri dari konsep untuk menjelaskan fenomena-fenomena dan posisi, jelaskan hubungan antara konsep. Kemudian ini diturunkan menjadi teori, di mana teori ini lebih konkret daripada konseptual model. Nah, dari teori ini diturunkan menjadi model atau teori keperawatan keluarga yang dikembangkan dari berbagai teori yang mendukung untuk sebagai landasan dalam praktik keperawatan keluarga. Ya, jadi daripada konseptual ini menjelaskan hal yang abstrak, ya, menjelaskan fenomena yang abstrak menjadi lebih konkret dalam praktik asuhan keperawatan. Nah, kenapa teori itu diperlukan? Ya, teori itu penting, ya, karena teori memberikan penjelasan atau memprediksi fakta dari fenomena-fenomena di dalam keperawatan. Ya, jadi teori memberikan suatu hubungan timbal balik, ya, dengan praktik, dan praktik perlu didasari atas teori, ya. Artinya di sini teori mendasari praktik keperawatan keluarga dan praktik keperawatan keluarga memfasilitasi perkembangan teori keperawatan keluarga. Boleh dikatakan teori dan praktik dan riset yaitu saling menentukan dan mempengaruhi satu sama lain untuk nantinya bisa meningkatkan kualitas asuhan keperawatan keluarga atau praktik asuhan keperawatan keluarga. Oke, sampai di sini bisa dipahami, ya. Nah, jika kita lihat dari model konseptual keperawatan keluarga, bisa kita simpulkan model konseptual keperawatan itu adalah suatu kerangka kerja konseptual atau sistem atau skema yang menerangkan tentang serangkaian ide global tentang keterlibatan individu, kelompok pada situasi atau kejadian terhadap suatu ilmu dan pengembangannya, ya, yang digunakan landasan atau evidence base untuk melaksanakan praktek asuhan keperawatan, khususnya adalah keperawatan keluarga. Oke, lanjut ya. Nah, jika kita tinjau atau kita lihat dari konseptual source of family nursing theory, ya, atau konseptual model keperawatan keluarga. Jadi untuk teori keperawatan keluarga itu merupakan irisan dari tiga komponen. Ya, jadi yang pertama adalah
model nursing model teori atau teori keperawatan. Yang kedua adalah family social science teori ya, atau ilmu sosial keluarga, dan yang ketiga adalah family therapy teori ya, atau teori terapi keluarga ya. Jadi 3 komponen ini beririsan membentuklah teori keperawatan keluarga atau family nursing teori. Nah, jika kita simpulkan konseptual source of family nursing teori ini ya, jadi model konseptual keperawatan keluarga itu adalah jenis model konseptual menerapkan kerangka kerja konseptual terhadap pemahaman keperawatan dan bimbingan praktik keperawatan ya. Jadi model konseptual keperawatan menguraikan situasi yang terjadi dalam satu lingkungan atau stresor yang mengakibatkan seseorang individu berupaya menciptakan perubahan yang adaptif dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia. Kemudian model konseptual keperawatan mencerminkan upaya menolong orang tersebut ya, mempertahankan keseimbangan melalui pengembangan mekanisme coping yang positif untuk mengatasi stresor. Tujuan dari model konseptual keluarga adalah untuk memperjelas secara spesifik area fenomena ilmu keperawatan yang melibatkan 4 konsep sebagai paradigma keperawatan, yaitu manusia atau human, lingkungan environment, kesehatan atau health wellness, dan keperawatan atau nursing ya. Jadi inilah fungsi dari konsep model keperawatan keluarga untuk menerangkan secara konkret dari fenomena manusia, lingkungan, kesehatan, dan keperawatan sebagai paradigma keperawatan. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, baik, selanjutnya kita akan masuk ke teori keperawatan dan model konseptual. Nah, jadi pada topik ini kita akan membahas teori keperawatan. Oke, langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu teori keperawatan model lingkungan dari Florence Nightingale ya. Teman-teman semua ada yang tidak tahu siapa Florence Nightingale? Pastinya sudah tahu semua ya. Florence Nightingale itu adalah ibu perawat dunia ya, atau sering disebut Mother of Nursing ya. Jadi beliau memiliki beberapa teori konsep model tentang lingkungan ya. Jadi inti dari konsep Florence Nightingale ini bahwa memandang klien atau klien dipandang dalam konteks lingkungan secara keseluruhan atau secara komprehensif, baik dari lingkungan fisik atau physical environment, lingkungan psikologis, physical environment, dan lingkungan social environment ya. Nah, Florence Nightingale sebenarnya tidak menyajikan secara eksplisit ya teori keperawatan keluarga, tetapi ia selalu mengatakan keperawatan keluarga di berbagai tulisannya dan sebagian besar praktik keperawatan yang dilakukan. Ya, itu dari teori model teori Florence Nightingale. Nah, kemudian yang kedua yang kita jadikan landasan atau evidence dalam praktik keperawatan keluarga adalah model pencapaian tujuan dari Edmund King. Ya, jadi di sini King menjelaskan bahwa teori pencapaian tujuan bermanfaat bagi perawat bila terpanggil untuk membantu keluarga dalam memelihara kesehatan mereka atau mengatasi masalah atau keadaan sakit yang dialami oleh keluarga. Nah, King terus menguraikan modelnya sebagai perawat untuk membantu anggota keluarga yang menyusun tujuan untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusan ya, karena model tersebut berorientasi pada sistem dan intervensi dengan memperluas isi keluarga yang lebih jauh ya, dan sampai saat ini model tersebut cukup bermanfaat dalam perawatan keluarga ya. Jadi untuk pencapaian tujuan dalam memberikan asuhan keperawatan harus ada tujuan yang dicapai, itu menurut King ya. Nah, yang selanjutnya adalah model sistem perawatan kesehatan ya, dari Betty Newman ya, yang sering digunakan sebagai dasar atau landasan dalam praktik asuhan keperawatan keluarga.
konsep yang dikembangkan oleh Betty Newman adalah konsep healthcare system, ya, yaitu model konsep yang menggambarkan aktivitas keperawatan yang ditunjukkan pada penekanan penurunan stres dengan memperkuat garis pertahanan diri secara fleksibel. Nah, Betty Newman mendefinisikan manusia itu secara utuh, ya, merupakan gabungan dari konsep holistik dan pendekatan sistem terbuka. Faktor yang perlu diperhatikan adalah faktor fisiologis atau physically individu, ya, kemudian psikologis atau mentally individu, social culture, serta perkembangan individu, baik dari mulai dalam kandungan sampai usia lanjut. Nah, Betty Newman membahas keluarga sebagai klien dari awal pengembangan modelnya, dengan keluarga dipandang sebagai sistem yang terdiri atas anggota keluarga sebagai subsistemnya, ya. Jadi model sistem perawatan ini sesuai dengan konsep keluarga, ya, karena keluarga merupakan sistem dan anggota keluarga sebagai subsistemnya. Oke, yang terakhir adalah teori keperawatan, model perawatan diri dari Dorothy Orem. Ya, jadi menurut Orem, ya, menggambarkan keluarga sebagai unit pengondisian, landasan, dan sebagai ruang lingkup bagi klien individu. Ya, jadi Orem mengembangkan model konsep keperawatan ini pada awal tahun 1971, di mana dia mempublikasikannya dengan judul Nursing Concept of Practice Self-Care. Ya, model ini pada awalnya berfokus pada individu. Kemudian edisi kedua tahun 1980 dikembangkan pada multi-person unit atau keluarga kelompok komunitas. Ya, jadi teori ini mengacu pada bagaimana individu memenuhi kebutuhan dan menolong keperawatan sendiri. Ya, jadi yang terdiri dari self-care, perawatan diri, self-care defisit, ya, defisit perawatan diri, atau nursing system. Ya, jadi itu beberapa teori keperawatan, ya, yang digunakan model sebagai landasan atau evidence base dalam melaksanakan asuhan perawatan. Kira-kira bisa dipahami, ya, apa yang sudah saya jelaskan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan terkait dengan konsep model asuhan perawatan keluarga bisa dipahami. Oke, baik. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, kita lanjutkan pada sesi diskusi, atau boleh langsung komen di kolom komentar. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas itu bisa dipahami dengan baik, ya, sehingga bisa menerapkan konsep model asuhan perawatan keluarga dalam memberikan asuhan kepada klien dan ya. Oke, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Om Santi Santi Santi.